film yang SMK, tidak ada film remaja yang menceritakan SMK. Ada film apa yang ada cerita tentang SMK? Semuanya hanya SMA. Kita cinta dari SMA. Ada apa dengan cinta? SMA, Dilan dan ya, Ratna dan Gali. Semuanya Lupus. Semua SMA. Makanya anak-anak itu tanpa pikir panjang. Kalau Bapak dan Ibu lihat Sisdiknas kita, tujuan pendidikan sekolah menengah atas itu mempersiapkan generasi melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Mestinya kan seperti ini. Nah, sekarang ada transformasi masuk perguruan tinggi yang sedikit berbeda dari selama ini. Transformasi yang pertama adalah satu. Selama ini yang melaksanakan seleksi masuk perguruan tinggi itu adalah sebuah lembaga tersendiri yang dibentuk oleh perguruan tinggi di bawah Kemendikbud. Namanya LTMPT. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, itu dibentuk oleh Forum Rektor se-Indonesia. Transformasi yang pertama dilakukan oleh Kemendikbud adalah membubarkan LTMPT. Kalau Bapak dan Ibu buka situsnya sekarang, websitenya, dia sudah berpamitan. Nah, siapa yang melaksanakan sekarang? Yang melaksanakan sekarang adalah ada namanya satu lembaga di bawah BSK. Jadi struktur keorganisasian di Kemendikbud itu sekarang sangat berbeda dengan struktur yang ada di sekarang yang ada di Dinas Pendidikan. Ya, salah satu dulu Bapak dan Ibu yang mungkin pernah Bapak dan Ibu dengar namanya Balitbang, Badan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan. Nah, sekarang itu berubah menjadi BSK, Badan Standar Assessment dan Kurikulum Pendidikan. Ini yang memporak-porandakan membubarkan Badan Akreditasi Nasional. Jadi sekarang ini enak bagi yang mau selesai akreditasi sekolahnya sisa usul perpanjangan saja. Ya. Jadi mau selesai 1 tahun sekarang, segera usul perpanjangannya karena belum diatur dalam hal yang terbaru karena badan akreditasinya sekarang itu dibekukan karena masuk pada Badan Standar Assessment dan Kurikulum Pendidikan (BSK) namanya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu di bawahnya itu adalah yang kita kenal kemarin Pusmendik, Pusat Penilaian, Puspendik, sekarang jadi Pusmendik, Pusat Asesmen Pendidikan, ada pusat kurikulum, Pustur. Ada satu lembaga di bawahnya namanya Lembaga Pengujian. Lembaga pengujian inilah yang akan mengurus transformasi masuk perguruan tinggi. Tetapi di dalam lembaga ini juga sebagian ada dari rektor. Itu transformasi yang pertama. Nah, sekarang apa sih transformasinya yang paling utama? Ini yang ditransformasi ini adalah kebijakan seleksi masuk perguruan tinggi. Kenapa ini perlu ditransformasi? Gara-gara ini setelah seluruh ini muncul. Ini yang merdeka ini. Ini kan kebijakan Merdeka Belajar. Cek 1 2 sana bawahnya cek 1 2 ya. Cek 1 2 oke. Bapak dan Ibu, kebijakan Merdeka Belajar sekarang ini kan luar biasa. Terakhir ini kan episode 22 ya. Ini kurang lebih nanti serinya ini Merdeka Belajar sama dengan serinya sinetron Karang Cinta. Tidak berakhir. Jangan pengambilan keputusan ini. Menumpuk bahkan semua Pak, menumpuk semua mata pelajarannya masuk ke situ. Sudah dia hitung numerasinya, matematikanya tidak bisa. Saya selesai makan saja jam 9:30, saya jalan ke Antang berapa lama, bisa saja apoteknya tutup dan seterusnya. Itu sudah, analisisnya sudah jalan sampai dia mengambil keputusan. Dan, mohon maaf, itu yang terjadi di dunia sekarang. Kalau Bapak dan Ibu dulu waktu saya sekolah, saya tidak menyebut kita sekolah. Ya, waktu saya sekolah, semua rumus itu, rumus fisika,
rumus kimia, ditulis beberapa kali, nempel di WC, nempel di kamar, di mana. Apa tujuannya? Supaya sering dilihat. Agar supaya sering dilihat dan dihafal, karena lu kalau selalu mau buka kan, Ya. baru mau buka halaman berapa kali. Sekarang kenapa anak tidak bisa dilakukan seperti itu? Sudah semuanya dalam bikin gambar. Jadi sekarang apa? Oh maaf, saya pernah ketemu dengan teman-teman yang gitu, saya katakan, kalau Anda adalah guru ekonomi, mau mengajari tentang prinsip ekonomi, dulu gurunya akan katakan, tulis, prinsip ekonomi adalah 1, 2, 3. Ini dia tulis, pakai ngancam pula. Perbaiki tulisannya, saya akan periksa catatan. Kenapa? Salah enggak gurunya pada zaman itu? Tidak salah. Karena sumber pengetahuan satu-satunya dia. Untuk beli buku pun setengah mati. Buku yang ada di sekolah cuma itu tok. Kalau yang saya ingat itu buku matematika warnanya hijau itu sama. Bahasa Indonesia kalau saya tidak salah orange. Orange gelap dan seterusnya. Nah, ini artinya sekarang coba Bapak dan Ibu mengajarkan dengan konsep seperti itu. Ayo anak jelaskan sekarang. Dengarkan saya menjelaskan tentang prinsip ekonomi. Biar Bapak dan Ibu bagaimana gagahnya, cantiknya berdandan mau ngajar tidak diperhatikan oleh anak kami. Ada isi. Ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengantar mereka, anak-anak sekarang memperoleh ilmunya itu gampang. Ayo dong naikkan handphonenya, cari definisi. 3 definisi yang terkait dengan prinsip ekonomi dari 3 pendapat yang berbeda. Pusing ya? Oke. Setelah itu isiin yang mana persamaannya, yang mana perbedaannya, bikinkan tabel silang dari ketiga pendapat itu. Maka Bapak dan Ibu akan hemat energi, anaknya akan berproses kognitif. Terakhir, Bapak dan Ibu sisa menyatakan, sudah ambil kesimpulan sendiri. Oh, yang penting prinsip ekonomi apapun kalimatnya mengandung ini, memuat ini, selesai. Ini yang sekarang terjadi dan itu yang sungguh dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak pernah kita mau beli sayur atau ke supermarket turun, saya hitung ini. Berapa ketimbangannya ini kalau jatuh ini, berapa gaya gravitasinya? Ya. Gesekannya berapa? Ya. Mestinya kan ilmunya itu kalau mau beli cangkir seperti ini, mestinya kan kalau biar fisikanya kalau ini dia jatuh pada ketinggian sini, ketebalannya segini, ini kalau dia tidak boleh pada badan seperti ini karena gesekannya seperti ini, nah kan seperti ini, tapi kan tidak. Analisisnya seperti ini, nah kan seperti ini, tapi kan tidak. Analisisnya yang dibutuhkan, maka mau ditransformasi bagaimana? Karena teorinya ada pada diri. Nah, salah satunya adalah mekanisme masuk ke perguruan. Jadi sebenarnya sinkronnya. Apa mekanismenya? Ini prinsip-prinsip perubahannya. 1. Ini mendorong